Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bernafas secara gratis, oksigen yang terbaik dari Tuhan. Dan bersyukur sekali pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dan untuk mengawali ibadah kita pagi ini, mari kita sambut ibadah kita dengan memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2 berjudul Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda banyak. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkaan, mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Baik adik-adik, kita akan membuka acara ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan, dan terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan Tuhan karena pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Dan hari ini Tuhan kita akan memulai ibadah kita. Kiranya Engkau yang akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik, masih semangat ya? Banyak hal dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada dasarnya manusia itu berdosa. Jadi setiap kita beribadah kepada Tuhan, kita selalu diingatkan tentang dosa dan pengampunan yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengaku dosa kepada Tuhan dengan kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan sambut pengakuan dosa kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian, Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Kiranya kami layak menerima ibadah kami kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengampunan dosa yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, rasanya lega ya, Tuhan memiliki cara yang begitu indah dalam mengampuni hidup kita. Oleh sebab itu kita butuh booster firman Tuhan agar hidup kita selalu baru dan baru setiap hari. Oleh sebab itu saat ini kita akan menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Christian dari Majang Tengah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus ada di hati kita masing-masing. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita akan bergumul tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa, mohon terang kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terpujilah nama-Mu yang maha baik, maha murah dan maha pengasih ya Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus.
Engkaulah sumber daripada segala berkat dan kebutuhan kami, begitu pula sumber daripada segala kesucian. Untuk itu ya Bapa, hanya padamu kami mohon kesucian, sehingga apa yang kami sajikan betul-betul dengan tuntunan Roh Kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca sedikit kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-14, ayatnya 12 sampai 14, yang demikian firman-Nya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah anak-anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini, sedangkan ayat-ayatnya kami ambil dari ayat yang ke-14a yang demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inilah ayat-ayatnya, sedangkan tema yang kita angkat pada pagi ini adalah karakter Kristiani. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di sini apa yang telah tertera di dalam ayat tadi, kalau kita kaitkan dengan tema kita pagi hari ini adalah merupakan suatu ikatan yang erat. Sebab karakter Kristiani itu dasar ajarannya adalah kasih. Sedangkan di sini tadi ayat emasnya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi doa yang dilandasi dengan kasih itu adalah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perlu diketahui anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu ada 2 kali perpisahan. Yaitu yang pertama, perpisahan pada saat Yesus disalibkan. Itu sudah berpisah dengan para murid. Kemudian yang kedua, perpisahan ketika Yesus terangkat naik ke surga. Nah, di sini ada 2 kali perpisahan. Namun di dalam 2 kali perpisahan itu ada dua tanggapan yang berbeda, 2 respon yang berbeda. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu respon daripada muridnya adalah sedih dan ada rasa ketakutan. Mengapa murid-muridnya sedih? Sebab kehilangan guru yang sangat disayangi. Itulah yang membuat dia itu sedih. Yang kedua, yang membuat para murid itu sedih, dia itu khawatir kalau apa yang terjadi di dalam Tuhan Yesus saat di Yerusalem yang penuh penderitaan karena dipojokkan, ditekan oleh imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, sehingga Yesus itu sangat menderita.
dan sampai mati di kayu salib dan dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang dikhawatirkan atau yang ditakuti oleh para muridnya, khawatir kalau para muridnya nanti juga akan mengalami seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah berkali-kali menyampaikan kepada mereka. Tetapi beda lagi pada saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Itu responnya para murid, tenang-tenang. Ada damai sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi para murid itu sudah merasa senang karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Ya. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, berpesan kepada murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sebab masih akan dilengkapi dengan penyertaan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa kalau nanti kalian menerima Roh Kudus akan mendapatkan suatu kuasa. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Janji Tuhan itu adalah merupakan nubuatan. Jadi pasti terpenuhi. Tuhan tidak akan mengelak. Ya. Dan Tuhan juga tidak akan mengkhianati janjinya. Bahwa Tuhan akan menurunkan Roh Kudus. Nah, sehingga para murid bersikap untuk menunggu waktu kehadiran janji Bapa ini, maka para muridnya itu tekun dalam berdoa. Dan berdoa bersama-sama dengan para perempuan dan bersama dengan beberapa saudara Tuhan Yesus. Ya. Jadi tekun dalam doa yang artinya tekun itu adalah rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan keras hati. Sebab sepeninggal Yesus mereka membayangkan bahwa ada suatu beban yang berat yang ada di pundaknya, sehingga kalau dia sudah menerima kuasa akan bisa melakukan tugas pelayanannya itu dengan baik. Ya. Nah, di sini sebagai kesimpulan bahwa doa yang penuh dengan ketekunan dan kebenaran itu merupakan karakter Kristiani yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar kita. Jadi orang Kristen itu kalau berdoa itu tekun, sungguh-sungguh, ya, dan yakin bahwa Tuhan akan menjawabnya. Itu harus kita yakini benar. Sebab kalau tidak terpenuhi sekarang, pasti lain kali akan terpenuhi. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah yang menentukan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Itulah yang harus kita yakini, bahwa doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak sekarang, pasti ada waktunya. Kita yang harus bersabar. Jangan putus asa selama doanya belum dijawab. Tiap kita doa, segala kesesaan akan diberikan kelegaan. Segala permasalahan akan diberikan jalan keluar. Dan segala kesulitan Tuhan akan memberikan kemudahan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hikmah yang perlu kita ambil dari firman ini adalah doa yang dilakukan dengan tekun dan benar
Tuhan akan memberi harapan yang indah pada waktunya. Ya. Nah, untuk itu marilah kita kalau doa ya doa yang benar. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan pengharapan kepada kita. Nah, bahkan dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati. Amin. Bagaimana adik-adik, firman Tuhan hari ini seru ya. Nah, jadi sekarang pasti adik-adik sudah berkomitmen untuk membiasakan diri bertekun di dalam doa. Luar biasa ya, firman Tuhan yang kita terima hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu tema kita hari ini. Lagu tema kita berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan nanti digabung dengan persembahan orang tua
Dan untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan pujikan lagu Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama saja. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Doa syafaat dan penutup akan dibawakan oleh Bapak Christian. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Murah, puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan ajaran pada kami tentang doa yang baik dan benar. Mudah-mudahan Tuhan berikan kemampuan pada kami untuk bisa berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan dengan penuh keyakinan, sehingga Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Semoga Tuhan sendiri yang menjamah kesehatan kami, keluarga kami, warga di gereja kami, juga masyarakat Indonesia pada umumnya segera terlepas dari pandemi virus corona ini ya Bapak, sehingga betul-betul kami bisa merasakan suatu aktivitas seperti semula, baik kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan di gereja, kegiatan di kampung, dan kegiatan di lembaga yang lain segera pulih seperti semula. Tuhan, kami juga menyerahkan sebagian berkat Tuhan yang ada pada kami. Berkatilah, urapilah, sehingga semuanya itu menjadi sarana bagi pelayanan kami yang ada di gereja-Mu di Jemaat Turen ini. Tuhan, doa kami yang kurang sempurna akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi sosial. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan memujikan lagu Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu Puji-pujian.